Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nandita Prani Putri dengan nomor induk mahasiswa 200611022282 kelas 5B5 mata kuliah akuntansi manajemen. Saya dari anggota kelompok 5 akan membahas materi dari kelompok 4, yaitu materi tentang full costing and variable costing dengan dosen pengajar Enci Dr. Imelda Ogi, SEMM. Nah, di kesempatan video saya ini, saya akan membahas materi full costing dan variable costing. Teman-teman semuanya ada yang belum tahu tentang materi full costing atau variable costing? Simak video ini, saya akan menjelaskan berbagai macam isi pokok-pokok dari materi tersebut. Baiklah semuanya, saya akan membahas terlebih dahulu adalah full costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi tersebut, yaitu seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan biaya seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi, yang dimana sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Selanjutnya saya akan membahas variable costing. Variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk, yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Itu artinya biaya tersebut juga bersifat fluktuatif atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output ataupun volume produksi. Adapun perbedaan full costing dan variable costing. Variable costing dan full costing ini sama-sama digunakan untuk bisa menghitung harga pokok produksi walau memiliki tujuan yang sama, tapi keduanya memiliki perbedaan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan dari full costing dan variable costing yang wajib kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok produksi yang berbeda agar bisa menghitung harga pokok produksi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Maka perbedaan yang paling menonjol dari keduanya adalah pada metode full costing lebih banyak menggunakan beban overhead, pabrik tetap, dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing, di dalamnya ini hanya menghitung beban overhead variabel saja. Beban dari overhead pabrik ini adalah biaya produksi yang tidak termasuk bahan baku dan juga beban SDM langsung. Sedangkan beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan di dalam volume produksi. Contohnya, dari beban overhead pabrik tetap ini adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa membeli alat baru. Sementara itu, beban overhead pabrik variabel adalah biaya overhead yang terus berubah sebanding dengan volume aktivitasnya. Salah satu contoh sederhana dari beban overhead pabrik variabel adalah beban untuk mengemas produk. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan full costing dan variable costing. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari metode full costing dan variable costing yang bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih metode mana yang hendak kita gunakan untuk perusahaan. Yang pertama, kelebihan dari full costing ini yang dapat kita peroleh saat menggunakan metode full costing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Kelebihan metode variable costing ini bila kita ingin menggunakan metode variable costing, maka ada beberapa kelebihan yang bisa kita rasakan, yaitu yang pertama sesuai untuk kita yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua juga itu bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing ini
akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discriminatory fixed cost and communication fixed cost. Bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan, seperti yang terdapat dalam metode full costing. Selanjutnya masuk di kelemahan full costing dan variable costing. Tidak ada metode yang tidak memiliki kelemahan. Berikut ini adalah kelemahan dari metode full costing dan variable costing. Yang pertama yaitu kelemahan dari full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkan. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk kita yang bergerak dalam bidang produksi bahan produk masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu kelemahan variable costing, pemisahan yang dilakukan pada discriminatory fixed cost and communication fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetapi tidak akan dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Ada banyak jenis-jenis biaya variable cost dalam sebuah perusahaan ketika melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak terpengaruh dari tingkat produksinya. Contohnya seperti pembayaran hipotek atau sewa atas gedung atau peralatan yang disudutkan dengan tarif bulanan tetap. Kenaikan atau penurunan tingkat produksi ini tidak akan menyebabkan perubahan pada biaya tersebut. Yang kedua yaitu variable cost adalah biaya yang terkait dengan tingkat produksi perusahaan. Misalnya, toko bunga yang perlu meningkatkan stok karangan bunga untuk hari Valentine akan dikenakan biaya yang lebih tinggi jika membeli lebih banyak bunga dari pembibitan atau pusat taman setempat. Yang ketiga yaitu biaya operasi atau operational cost adalah biaya yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari. Biaya ini bisa tetap atau berbeda tergantung dengan situasi. Yang keempat yaitu biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang secara khusus berkaitan dengan produksi suatu produk. Jika pemenggang kopi menghabiskan waktu 5 jam untuk memanggang kopi, biaya langsung dari produk jadi termasuk jam kerja, pemanggang kopi, dan biaya biji kopi. Yang kelima yaitu biaya tidak langsung atau direct cost adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan suatu produk. Dalam contoh alat pemanggang roti, biaya energi untuk memanaskan alat ini tidak langsung karena tidak dapat dan sulit dilacak ke produk individu. Selanjutnya, harga pokok produksi menurut metode full costing. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan, yaitu yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Berikut ini saya akan membahas tentang laporan keuangan full costing. Berikut ini adalah laporan keuangan yang umumnya terdapat di dalam full costing. Full costing perhitungan di dalam harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari berbagai hal berikut ini.
yaitu yang pertama hasil penjualan jumlah yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan produk yang dilakukan perusahaan. Yang kedua yaitu harga pokok produksi atau penjualan, harga dasar per unit dari produksi ataupun penjualan suatu barang. Yang ketiga yaitu laba kotor. Perusahaan bisa memperoleh laba kotor yang berasal dari keuntungan penjualan, tapi belum bisa dikurangi dengan biaya ataupun beban perusahaan, yang mana untuk bisa memperoleh laba kotor ini, kita bisa memperolehnya dengan menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualan. Laba bersih. Laba bersih adalah laba yang diperoleh keuangan dengan cara menghitung adanya selisih antara laba kotor yang sudah diperoleh sebelumnya dengan jumlah total dari biaya pemasaran suatu variabel yang sudah dikalikan dengan unit produk yang terjual. Biaya pemasaran tetap ini yaitu biaya administrasi dan umum variabel dan juga biaya administrasi dan umum tetap. Selanjutnya, biaya pemasaran variabel, dana yang dikeluarkan guna melakukan pemasaran dari berbagai variabel sebuah produk oleh pihak perusahaan. Biaya pemasaran tetap atau pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk memasarkan suatu produk dengan jumlah yang tetap atau jumlah yang tidak berubah. Selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum variabel sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendukung adanya proses produksi, yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum tetap sejumlah uang dapat digunakan untuk mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan tersebut. Baiklah, masuk di materi laba rugi. Laba rugi dalam bahasa Inggris yaitu income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan perusahaan itu suatu laba atau rugi yang bersih. Laporan laba rugi ini bisa dibuat dalam periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan atau biasa disebut matching compact yang disebut juga konsep penggantian atau pemandaan. Di antaranya itu yaitu pendapatan dan beban yang terkait. Laporan ini masuk ke dalam 4 laporan keuangan utama perusahaan dan sebagai penghubung antara 2 dari laporan neraca. Selain itu, laporan laba rugi juga itu bermanfaat untuk hal bisnis lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen, badan usaha dalam menentukan strategi bisnis untuk kedepannya. Komparasi dengan adanya laporan laba rugi sebelumnya sehingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Fungsi dari laporan laba rugi ini yang menjadi hal wajib untuk dibuat dalam periode yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang terkait. Hal ini dikarenakan ada fungsi-fungsi khusus yang bisa diberikan oleh laporan tersebut jika dilakukan perhitungan secara berkala. Dijadikan bahan evaluasi keuangan fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun yang baik transaksinya yang menghasilkan kerugian maupun laba.
Akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, itu akan memudahkan perusahaan mengetahui secara jelas data finansial tersebut. Kondisi ini bisa memungkinkan untuk dilakukan perhitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi. Kemudian untuk mengetahui perkembangan perusahaan, laporan laba rugi ini bisa menjadi indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan ini bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba yang dibandingkan rugi, prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan semakin diuntungkan jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, harus juga diketahui data-data laba rugi dari perusahaan. Dengan begitu, laporan laba rugi ini bisa dijadikan tolak ukur perkembangan. Pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi. Selain unsur yang terdapat di dalam laporan laba rugi, ada proses penyusunan laporan ini juga yang terdapat beberapa jenis pembagian laba sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada laba kotor. Laba kotor ini merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode akuntansi. Laba kotor ini sama juga dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor ini biasanya menjadi indikasi seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. Yang selanjutnya yaitu laba operasi. Laba operasi ini laba di laporan laba rugi yang merupakan selisih antara penjualan dan semua biaya dan beban semua operasi perusahaan. Umumnya, laba operasi ini dipakai sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. Selanjutnya yaitu ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini adalah jumlah laba sebelum pajak yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak mempengaruhi jumlah pajak yang dihasilkan, yang sebenarnya untuk pihak-pihak yang menggunakannya dalam mengambil keputusan. Kemudian ada juga laba bersih. Laba bersih ini merupakan bagian yang penting dalam laporan laba rugi karena laba bersih ini biasanya menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Laba bersih ini adalah kelebihan dan keuntungan dalam penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok penjualan yang dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi laba bersih seperti yang pertama yaitu pendapatan biaya, yang kedua penghasilan beban operasi, yang ketiga hingga beban penjualan. Laba operasi berjalan diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Laba operasi ini berjalan juga disebut dalam sebuah pos yang luar biasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh perhitungan metode variable costing yang diketahui pada tahun 2020 PT Sejahtera Bersama. PT Sejahtera Bersama memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A pada PT Sejahtera Bersama. Yang pertama yaitu biaya bahan baku 200.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung 150.000 per unit, biaya overhead variabel 400.000 per unit, biaya overhead tetap 100.000 per unit, biaya pemasaran variabel 300.000 per unit, biaya pemasaran tetap 150.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000. Produk A dijual dengan harga 2.000 per unit dan produk A itu terjual dengan 1.000 per unit. Saya akan hitungkan harga pokok produksi menggunakan metode variable costing dan membuat laporan laba rugi penyelesaian perhitungan variable costing sebagai berikut.
Berikut adalah penjelasannya. Biaya bahan baku 200 kali 1000 sama dengan 200.000. Biaya tenaga kerja langsung 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Biaya overhead variabel 400.000 dikali 1000 sama dengan 400.000. Harga pokok produksi 750.000. PT Sejahtera bersama laporan laba rugi untuk periode berakhir 2020. Penjualan 2000 dikali 1000 sama dengan dikurangi dengan biaya variabel costing, hasilnya adalah harga pokok produksi 750.000, biaya pemasaran variabel 300 kali 1000 sama dengan 300.000, kontribusi margin 950.000 dikurangi biaya tetap, biaya overhead tetap 150.000, biaya pemasaran tetap 100.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000 dan 450.000. Laba rugi atau bersih sama dengan 500.000. Baiklah, itu adalah penjelasan pokok-pokok materi laba rugi, full costing, dan variable costing. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. See you next video. Terima kasih.